Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Hani Ferdianti, NPM 1813031037 dan dua rekan saya yaitu Rian Yulianto dengan NPM 1813031043 dan Mas Fiyah dengan NPM 1813031047. Di sini kami akan membahas tentang penyusunan program dan anggaran. Terdapat beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk mengetahui penyusunan program, yang kedua yaitu untuk mengetahui anggaran, yang ketiga untuk mengetahui hakikat anggaran, yang keempat untuk mengetahui hubungan anggaran dengan perencanaan strategis, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui mekanisme penyusunan anggaran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, berikut penjelasan dari kami. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian penyusunan program, di mana penyusunan program ini adalah proses penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan tentunya dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang di sini tuh umumnya itu sekitar 3-5 tahun. Dan juga penaksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan pada setiap program. Nah, kemudian dalam penyusunan program ini terdapat 3 kegiatan pokok, yaitu untuk meninjau kembali program yang sedang dilaksanakan, yang kedua mempertimbangkan usulan program baru, dan yang ketiga yaitu mengkoordinasi program-program dalam suatu sistem penyusunan program secara formal. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian anggaran. Nah, di sini menurut Nafarin pada tahun 2004, anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa. Sedangkan menurut Antoni dan Govinda Rajan pada tahun 2011, anggaran ini merupakan sebuah rencana keuangan. Nah, biasanya itu mencakup periode 1 tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian dalam organisasi. Ya, selanjutnya yakni fungsi anggaran berdasarkan kegunaannya. Yang pertama itu perencanaan. Nah, kenapa demikian? Anggaran itu mempunyai peran sebagai alat koordinasi bagi rencana kegiatan yang disusun oleh setiap pusat pertanggungjawaban. Itu yang kedua itu fungsi komunikasi. Nah, sebagai fungsi komunikasi ini, anggaran mempunyai peranan sebagai penyebar informasi dan batasan-batasannya mengenai rencana kegiatan yang telah disusun. Terus yang ketiga itu fungsi motivasi. Nah, anggaran itu berfungsi sebagai alat pendorong yang dapat memberikan motivasi, juga membangkitkan motivasi juga bagi para manajer dalam alat mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat itu fungsinya itu sebagai pengendalian. Nah, peran anggaran selain sebagai alat perencanaan dan koordinasi juga sebagai alat pengendalian. Nah, untuk menilai prestasi dari setiap manajer dan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Yang kelima itu fungsi evaluasi. Nah, hasil perbandingan antara realisasi dengan anggaran selama satu periode atau 1 tahun, nah umumnya merupakan faktor yang menentukan untuk mengevaluasi setiap manajer dan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Yang keenam itu fungsi pendidikan. Nah, anggaran berfungsi sebagai piranti pendidikan para manajer, terutama dalam kaitannya dengan segala macam pekerjaan yang ada di dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah hakikat anggaran. Nah, anggaran adalah rencana terrinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif. Nah, menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber daya organisasi dalam satu periode ataupun 1 tahun. Nah, suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu 1 tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran ada 7, yaitu yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Yang kedua, dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Yang ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun. Yang keempat, merupakan komitmen manajemen
manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Yang kelima, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Yang keenam, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan yang terakhir yaitu secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian analisis serta dijelaskan. Selanjutnya, hubungan anggaran dengan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses untuk memutuskan hakikat dan ukuran dari beberapa program yang harus dijalankan guna untuk mengimplementasikan berbagai strategi organisasi. Hubungan antara anggaran dan rencana strategis dapat membantu manajemen untuk memastikan bahwa semua perhatian tidak terfokus pada operasional jangka pendek. Proses penyusunan anggaran mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk top-down dan bottom-up. Dalam anggaran top-down, manajer senior menyusun dan menetapkan anggaran tanpa partisipasi manajemen bawah. Sedangkan anggaran bentuk bottom-up merupakan suatu model anggaran yang membutuhkan partisipasi aktif dari semua manajer. Selanjutnya, mekanisme penyusunan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran ada 5, yaitu yang pertama, perencanaan. Tahap ini merupakan suatu tindakan yang melihat jauh dari ke depan yang bertujuan untuk mencapai hasil atau sasaran yang ditetapkan dengan cara ekonomis, efektif, dan efisien. Yang kedua ada perkiraan. Tahap perkiraan ini merupakan tahapan dari penyusunan anggaran. Dan yang ketiga ada penyesuaian. Dalam tahap ini, tingkatan manajemen atas dan mempelajari anggaran tersebut, mendiskusikan dan mengadakan penyesuaian bila perlu, dan menyetujui dari hasil dari tahap perencanaan serta tahap perkiraan di atas. Yang keempat ada implementasi. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan. Yang kelima ada realisasi dan evaluasi. Setelah pelaksanaan anggaran secara periodik, perlu diadakan evaluasi dengan membandingkan anggarannya dengan realisasinya serta mengadakan tindak perbaikan untuk periode berikut. Baiklah, sekian penjabaran materi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, dan ditebak ya 3 clue yang ada di dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.